Hai semua, kembali lagi dengan cerita-cerita horor di Kamis malam. Cerita kali ini tentang keangkeran jalur alas Baluran. Cerita ini diunggah oleh Faris Sandani. Faris Sandani menuturkan adanya dua versi cerita horor perjalanan mudik yang dialami oleh orang tuanya. Ia mengatakan keluarganya kerap kali melewati jalur itu pada tengah malam agar bisa segera tiba di Banyuwangi pada pagi hari. Cerita pertama terjadi pada tahun 1988. Ketika itu, orang tuanya pergi mudik dengan menggunakan bus menuju Banyuwangi dari Pasuruan. Perjalanan itu menempuh kurang lebih 5 hingga 6 jam. Sekitar pukul 11 malam, walaupun ramai oleh penumpang, masih terdapat beberapa bangku kosong di dalam bus itu. Setelah 3 jam perjalanan dan waktu menunjukkan pukul 2 pagi, semua penumpang tertidur. Ibunya mendengar suara kenek yang sedang mengobrol dengan supir bus. Mereka terdengar saling mengingatkan satu sama lain bahwa sebentar lagi akan melewati jalur alas Baluran. Bus itu akhirnya memasuki jalur yang minim penerangan. Sepanjang jalan hanya bisa terlihat hutan gelap. Berdasarkan penuturan akun tersebut, setelah 30 menit bus itu menyusuri jalan di tengah hutan, tiba-tiba terdengar suara lirih dari dalam bus. Suara tersebut berasal dari baris ketiga paling depan. Terdengar seperti suara anak kecil yang berulang. Suara pelan itu membuat seisi penumpang bus terjaga dari tidurnya. Supir dan seluruh penumpang bingung, sebab anak tersebut minta diturunkan di tengah hutan. Si anak kecil itu bilang, "Pak, berhenti, aku turun di sini." "Loh, Dek, ini tengah hutan, kamu ngapain turun di sini?" "Rumahku di sini, Pak, udah aku turun di sini saja." Tak sedikit pun penumpang yang kemudian beristighfar ketika anak tersebut mengatakan rumahnya berada di hutan ini. Akhirnya, bus itu berhenti di pinggir jalan. Sekeliling nampak pohon menjulang tinggi. Para penumpang pun dibuat penasaran. Mereka sontak berdiri untuk melihat sosok anak kecil itu. Kenek bus mengizinkan anak kecil tersebut untuk turun dari bus dan segera menutup pintu. Salah seorang penumpang meminta sang supir untuk berhenti sejenak karena ia masih penasaran dengan sosok anak kecil itu. Tak butuh waktu lama, penumpang dibuat kaget sebab anak tersebut tiba-tiba menghilang. Ibunya mengatakan anak itu hanya berjalan biasa. Dia juga memakai kaos, celana pendek, seperti layaknya anak biasa. Yang membuatnya heran kala itu pukul 4 pagi, mengapa ada seorang anak sendirian meminta untuk turun di tengah hutan. Dalam cerita kedua, Faris Sandani menuturkan bahwa saat perjalanan orang tuanya menuju Banyuwangi, terdapat sejumlah hal mistis yang terjadi. Ketika bus tiba di pintu masuk alas Baluran, mereka ditemani oleh gelapnya hutan serta dinginnya malam. Saat perjalanan di alas Baluran, ibunya sempat merasa bingung, sebab bus tiba-tiba melaju sangat pelan, padahal kondisi jalan kala itu sepi. Para penumpang pun dibuat penasaran. Akhirnya, mereka menghampiri supir bus dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Supir bus mengaku tidak berani mendahului kendaraan di depannya, sebab menurut sang supir terdapat seseorang yang mengemudikan sepeda ontel dan ia tak sendirian. Berdasarkan penuturan supir bus, orang di sepeda ontel itu sedang membawa memedi atau sesuatu yang menyeramkan. Semua yang di dalam bus itu melihat ada bapak-bapak yang membawa sepeda ontel yang di belakangnya ada kayu ranting. Di atas kayu ranting itu ada sesosok pocong yang diboncengnya. Bus itu tidak berani menyalip sepeda itu karena kalau nyalip pocong itu takut pindah. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya bus tersebut keluar dari alas Baluran. Tak lama kemudian, bus itu berhenti di sebuah masjid dan ketemu sama bapak-bapak yang membawa sepeda ontel itu. Terus si supir bertanya sama bapak itu, "Pak, tadi apa nggak kerasa kalau bapak membonceng pocong?" "Saya kerasa, Mas. Itu pocong adalah istri saya yang sudah lama meninggal. Dia selalu menemani saya mencari kayu karena dia nggak tega saya kerja sendirian."
Itulah cerita horor tentang alas baluran yang dialami oleh ibu dari Mas Faris Sandani. Sekian video dari saya, terima kasih.